Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, kita berjumpa kembali. Pagi hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tanggal 3 Agustus tahun 2020, maka kita akan kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan. Tapi sebelumnya, mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, terima kasih pertolongan pimpinan Tuhan bagi kami, sehingga kami ada kembali saat pagi hari ini Tuhan, di hari yang ketiga di bulan Agustus. Kami bersyukur dan kami serahkan jami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami semua. Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan, tolong juga seluruh umat-Mu Tuhan. Kami serahkan jami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini tanggal 3 Agustus, maka sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita sudah sampai, yaitu di kitab Mazmur pasal 117 sampai 118. Dan saat pagi hari ini kita akan sama-sama melihat dan merenungkan, yaitu dari Mazmur 118. Kita akan lihat dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ya, dan saudara, dari catatan yang saya baca bahwa ini adalah juga Mazmur yang ditulis oleh Daud sendiri, yaitu di mana pengalaman hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Jadi ada begitu banyak pengalaman yang dialami oleh Daud, dan karena itu dituliskan, dilukiskan dalam pengalaman, dan salah satunya ditulis dalam Mazmur 118 ini dengan perikopnya nyanyian puji-pujian. Bahwa di dalam ayat pertama sampai ayat keempat itu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan di dalam ayat kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Aku di Mazmur ini dimulai dengan beberapa pernyataan, dan juga pernyataan yang mengajak, pernyataan yang juga memberitahukan, menyampaikan kepada kita bahwa biar kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap waktu, setiap musim, setiap masa yang kita lewati, maka setia Tuhan tetap ada. Dalam kesesakan sekalipun, setia Tuhan tetap ada bagi kita. Dan rasa-rasanya seolah-olah sepertinya sudah di ujung tanduk, tidak ada harapan, tidak ada masa depan, tidak ada sepertinya sudah tidak ada jalan keluar atas apa yang dialami, tetapi setia Tuhan tetap ada. Dan karena itu Dia akan menuntun dan membawa umatnya kita untuk boleh melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Dan saudaraku, yang kita lihat di dalam ayat yang kelima ini yang seperti saya katakan, dan juga dalam catatan yang baca, bahwa ini adalah pengalaman Daud setelah ia Mazmur pengalaman Daud setelah ia melewati banyak pengalaman, dan pada akhirnya berhasil menguasai sepenuhnya kerajaan yang dijanjikan Allah. Kita perhatikan di sini, saudaraku, ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dalam kesesakan, jadi dalam kesesakan yang dialaminya, maka kata firman Tuhan, aku telah berseru, ya, telah berseru. Jadi dalam pengalamannya yang dilewati oleh Daud, yang dihadapinya, ada begitu banyak kesesakan yang
dihadapinya. Dan kesesakan ini memberikan sebuah pengalaman, ya, pengalaman hidup baginya dalam kondisi yang begitu sesak, ya, terjepit, tertekan, tetapi pada masa itu kata firman Tuhan, ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah. Aku telah berseru dan Tuhan telah menjawab aku. Ya, bahwa kita dapat katakan juga kesesakan Tuhan izinkan kepada Daud, dan pada saat kesesakan terjadi Tuhan kesesakan yang diizinkan itu supaya Daud berseru kepada Tuhan, ya, datang kepadanya dan berserah kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya, memohon Tuhan yang melepaskan dan memberikan kelegaan, ya, dan dikatakan dalam kesesakan aku telah berseru dan Tuhan menjawab. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bahwa langkah juga kita hadapi pada hari ini ada begitu banyak tentunya pengalaman yang Tuhan izinkan saudara dan saya lewati, dan tidak sedikit juga pengalaman kesesakan dalam keadaan tertekan, sepertinya terjepit, tidak ada harapan, ya, sepertinya tidak ada jalan keluar, ya. Tapi dalam situasi demikian kita pelajari firman Tuhan bahwa Tuhan juga terkadang izinkan hal tersebut supaya kita menjadi orang-orang yang terus berseru kepadanya, ya, terus datang, dan sebagaimana kata firman Tuhan bahwa dan menjadi sebuah juga ajakan bagi kehidupan kita bahwa pada saat kesesakan terjadi, saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan. Kalau Tuhan melepaskan hambanya Daud dalam kesesakannya, berarti juga pada hari ini Tuhan juga akan melepaskan setiap kehidupan kita dari setiap kesesakan-kesesakan yang kita alami. Lagi Tuhan izinkan hal tersebut terjadi, ada banyak hal yang kita bisa lihat di sana bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan, bahkan juga kita lihat Tuhan izinkan supaya dalam hal tersebut kita tetap berseru kepadanya, ya, memohon supaya Tuhan memberikan kelegaan. Dan singkat tapi Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi memberi kelegaan, ya, dalam kesesakan, tetapi ada satu kelegaan yang diberikan oleh Tuhan, ya, sehingga tidak merasa tertekan, terbebani, ya, dan juga yang situasi lagi yang lainnya, tapi ada satu kelegaan. Berarti di sana Tuhan berikan firman-Nya dan berikan jaminan bahwa sekalipun dalam kesesakan, aku dalam kesesakan, namun Tuhan akan melepaskan. Demikian juga saudara pun dikasihi oleh Tuhan, bahwa kelegaan akan Tuhan berikan kepada kita, supaya kita boleh mengalami kelegaan dalam setiap kesesakan yang kita alami. Berikutnya, di ayat yang ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan? Satu pernyataan iman bahwa Tuhan di pihakku, ya, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan pencipta semesta alam, Tuhan yang menjadi penguasa atas kehidupan dan kematian, atas semua manusia yang ada di muka bumi ini, ya, bahwa Dia di pihakku. Ketika Dia ada di pihakku, yang menjadi perisai, yang menjadi benteng, yang menjadi pertolongan, yang menjadi segala-galanya, maka siapakah atau apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada rancangan-rancangan orang-orang, ada rancangan orang-orang yang tidak senang, yang ingin merancang supaya mereka menggali lubang dan ia jatuh ke dalamnya. Atau mungkin juga pada hari ini ada orang-orang yang tidak suka, tidak senang dengan sebuah rancangan atau menggali lubang supaya kita jatuh ke dalamnya. Tapi manakala Tuhan, kita tahu Tuhan ada di pihak kita, yang adalah Tuhan yang adalah penguasa atas kehidupan dan kematian, Tuhan yang punya kehidupan kita, dan Dia memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Rancangan boleh dirancang oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang mengikhtiarkan supaya kita jatuh ke dalam pelubang dibuatnya. Tapi saudara pun dikasihi oleh Tuhan, kata firman Tuhan, sekalipun demikian, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Di dalam juga bagian yang lain mengatakan bahwa mereka menggali lubang dan mereka sendiri yang jatuh ke dalamnya, karena Tuhan ada di pihakku, gitu. Ini loh kemurnian hati, ini loh kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi jaminan juga bagi kita bahwa Tuhan ada di pihak kita.
Kalau kita terus bersama berserta dengan Tuhan, saudaraku, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir, ya, akan apa yang kita hadapi, kesesakan, bahkan juga setiap niat-niat orang tertentu yang mungkin ingin menutup jalan, ingin menggali lubang, ya, ingin merancang sebuah rancangan-rancangan yang tidak baik kepada kita. Tapi kalau dikasih oleh Tuhan, Dia Tuhan yang bersama dengan kita, maka manusia boleh merancang, menggali lubang, mengikhtiarkan sesuatu yang tidak baik, tapi kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bahkan di ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, ada pernyataan bahwa aku tidak takut, bahkan Tuhan yang di pihakku itu menolongku. Ia menolong aku. Ya. Ia meluputkan aku. Ia memberikan kelegaan. Ia membebaskan aku. Ya. Dan aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ya, memandang rendah mereka yang membenci aku. Berarti ini Tuhan membela. Ia menyatakan keadilannya. Ya. Mengaruniakan tidak selamanya, kata firman Tuhan juga, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Ya, sejenak rasanya sepertinya dalam keadaan tercela, terhina, ya, oleh karena rancangan yang diperbuat oleh musuh-musuh Daud, dan dia rasa-rasanya dalam keadaan yang tercela. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, aku akan memandang rendah mereka yang benci aku, karena Tuhan di pihakku, menolong aku, memberikan keadilan, membela. Dan itu juga di dalam Mazmur pasal ke-37, Ia akan menyatakan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya ada pembelaan Tuhan di sana. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam diri dari hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan, maka Dia akan memunculkan kebenaranmu. Ya, Dia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi akan menyatakan pembelaannya bagi kita, bahwa tidak akan dipermalukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa mereka, Tuhan akan membawa mereka, membuat mereka menjadi orang-orang yang diangkat dari keadaan yang hina, dikaruniakan kemuliaan. Dan yang lebih utama juga bagaimana kita dalam keadaan yang dalam dosa, tapi Tuhan mengangkat kita, memberikan bagian kemuliaan, memberikan kemuliaan kepada kita. Dan berikutnya juga saudaraku, ada kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan bagi setiap kehidupan kita di dalam kerajaan surga. Dalam perjalanan kehidupan ini, di dalam yang kita jalani, sepertinya rasa-rasanya kita dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, dalam kesesakan, tercela, terhina. Tetapi saudaraku, saatnya Tuhan akan membela kita, saatnya Tuhan menyatakan keadilan kepada kita, maka pada saat itu juga kita akan melihat pada ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita terlalu percaya, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan adalah pembela setiap kehidupan kita. Maka ketika kita hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan, terlalu yakin dan percaya bahwa pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita selalu. Bahkan Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Ya, di dalam ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudaraku, di sini katakan berlindung kepada Tuhan itu lebih baik. Manusia tidak bisa memberikan jaminan, ya, jaminan bagi kita. Manusia bisa mengecewakan, ya, karena manusia adalah orang yang terbatas juga, ya. Bahwa Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Aku udah bawa berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya, kita tidak manusia tidak bisa memberikan jaminan kepada kehidupan kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Dan dalam perlindungannya kita akan merasa bahwa Dia akan bela kita, Dia akan menolong kita, Dia akan mengangkat kita dari keadaan tercela, dari keadaan terhina, dan diberikan satu kemuliaan, ya, kemuliaan kepada setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ayat 9 kan juga dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Para bangsawan bisa mewakili orang-orang yang punya posisi yang kuat, punya pengaruh, punya koneksi, ya, pengambil keputusan. Tetapi saudaraku, bahwa mereka juga tetap punya keterbatasan. Nah, dikatakan, kita lihat di Mazmur 121, aku melayangkan mataku gunung-gunung
dari manakah akan datang pertolonganku? Saudaraku, gunung-gunung itu mewakili apa? Gunung-gunung ini bisa mewakili mungkin orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya posisi, orang-orang yang punya bisa mengambil keputusan untuk bisa menolong, ya, seharusnya bisa menolong, tetapi tetap tidak bisa memberikan jaminan keamanan, perlindungan, ketenangan, kedamaian. Ya, bahkan juga setinggi-tingginya manusia membangun sesuatu, tetap ada batasannya. Tidak bisa memberikan jaminan, ya, bagi kita. Hanya Dialah yang memberikan jaminan. Hanya Dia yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian bagi setiap kehidupan kita. Dan karena itu Tuhan berarti menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Memang pada waktu kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan membawa kita, membimbing kita. Saudaraku, tidak hanya ada satu jaminan di sana, tetapi juga Tuhan izinkan kita juga pada pihak yang satunya ada kesesakan, ya, ada beban, ada tekanan yang Tuhan izinkan. Karena itulah jalan Tuhan. Karena kita juga lihat bagian firman Tuhan bahwa orang yang mengikut Tuhan sangkal diri dan pikul salibnya setiap hari. Ya, tapi kita percaya bahwa tetap ada satu jaminan Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku dan ada kelegaan. Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga kesesakan apapun yang kita alami, Tuhan berikan kelegaan. Taruhkan setiap jaminan kita, jaminan segala-galanya kepadanya. Ya, ini bukan berarti saya tidak boleh bergaul dengan sesama, juga dengan para bangsawan, orang punya, bukan. Tidak, tetapi bahwa kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan tidak menaruh atau berserah kepada manusia, itu yang sangat penting. Tetapi kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Kita tidak menaruh kepada manusia yang memiliki keterbatasan, tetapi kita menaruh kepercayaan kita, harapan kita hanya kepada Tuhan, bahwa Dialah tempat perlindungan kita, Dialah pertolongan kita. Dan tentunya kalau kita lihat dalam pengalaman Daud ini, saudaraku, bahwa sebagai seorang raja kasih oleh Tuhan, dia punya posisi yang lain, dia punya pengaruh, ya. Tetapi kalau kita lihat juga dia tetap menyandarkan hidupnya kepada itu yang kita perhatikan, bahwa dia punya pasukan-pasukan yang hebat, ya, orang-orang yang gagah perkasa. Tetapi jaminan keamanan, ketenangan itu datangnya daripada Tuhan, ya. Dia tidak mengandalkan kepada hebatnya, kuatnya pasukan yang dimiliki, kokohnya kerajaan yang dimiliki, ya, pada saat itu, tapi tetap menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang tinggi yang dimilikinya, yang oleh anugerah Tuhan dia bisa melakukannya. Bahkan dia juga seorang prajurit yang gagah perkasa, tapi yang mengatakan bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu lebih baik berlindung pada Tuhan. Adalah satu kebaikan, adalah satu keharusan bagi kita untuk terus berlindung dan berarti memohon keamanan, memohon ketenangan, memohon bahwa di dalam Dia ada satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita alami pada hari ini, situasi apapun, kesesakan apapun, saudara-saudaraku dia kasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita tetap berseru kepada Tuhan. Percayalah saudaraku, dalam seruan kita Tuhan dengar, berikan kelegaan, Tuhan di pihak kita, karena kita tidak perlu takut, ya, kita tidak perlu bimbang. Ada masa depan, ada satu rancangan Tuhan yang begitu indah bagi kehidupan kita. Dan saudaraku, lebih baik dan adalah satu keharusan kita terus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan menaruh harapan kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi harapan kita hanya kepada Tuhan. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengangkat kita, memberkati kita, memberikan kemuliaan yang sifatnya sementara. Kita bersyukur karenanya. Kita juga tahu bahwa tidak bergantung kepada itu sangat penting. Kita bersyukur juga Tuhan bahwa kita, saudaraku, ada jemaat atau ada siapa saja kita yang punya teman, punya relasi yang punya pengaruh, yang punya posisi, adalah orang-orang yang penting, pengambil keputusan. Kita bersyukur karena mereka juga bisa menolong kita dalam banyak hal. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa jaminan yang bisa memberikan jaminan itu hanya kepada Tuhan. Tidak menyandarkan hidupan kita kepada manusia, itu sangat penting. Karena kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Dan doa saya, doa kita semuanya, pertolongan Tuhan tetap ada, menyertai kita
dalam setiap apapun yang kita hadapi. Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita kembali bersama-sama satu dan dua. Kami syukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih hari ini. Terima kasih hari yang baru di hari yang ketiga bulan Agustus. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Dan hari ini kami kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang kami bisa baca dan renungkan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Dan juga terus memberikan sebuah pengharapan, keteguhan bagi kehidupan kami Tuhan. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan kami lewati hadapi, Tuhan selalu ada bagi kami. Dan Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah pembela kami, dan Engkaulah yang mengangkat kami ya Tuhan, ya mengaruniakan kemuliaan kepada kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur karenanya Tuhan. Terima kasih buat apa yang Kau lakukan bagi kami. Terima kasih, kami syukur karena itu. Kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami terus menyanyikan pujian kepadamu bahwa Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu sampai selamanya. Terima kasih serta seluruh umat pada hari ini. Langkah mereka, apa yang kerjakan, aktivitas mereka, keluarga dan pekerjaan, dalam pendidikan, dalam segala Tuhan yang menolong. Dalam situasi juga COVID-19, perlindungan Tuhan tetap ada. Kami bahkan hadirnya umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan juga membawa kami untuk juga bisa terus berdampak dan melakukan sesuatu untuk Engkau, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk bangsa kami, saudara-saudara iman kami, dan juga untuk masyarakat Indonesia. Kami bersyukur kepada-Mu saat pagi. Terima kasih hari ini Tuhan. Kami akhiri perlindungan kami, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan Shalom.